Pemirsa, inilah breaking news berita 1 News Channel, saya Kevin Egan. Komisi Pemberantasan Korupsi Jumat malam melakukan operasi tangkap tangan di kawasan Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Siang ini KPK menggelar jumpa pers terkait operasi tersebut dan untuk informasi selengkapnya kita segera bergabung ke KPK untuk mengikuti jalannya konvers. Pembahasan RAPBD Kabupaten Musi Banyuasin Muba ya, tahun 2015. Ini apa yang perlu disampaikan. Jadi saya ingin menceritakan tentang kronologi. Jadi sekitar pukul 20.40 waktu Indonesia bagian Barat di rumah kediaman Saudara BK. BK ini anggota DPRD Kabupaten Muba di Jalan Sanjaya, Kelurahan Alang-Alang, Kota Madya, Palembang. Tim penyelidik KPK melakukan tangkap tangan ya, di TKP, di tempat kejadian perkara di rumah Pak BK ini ada 8 orang ya, yang terdiri dari ada yang berprofesi sebagai driver, ada yang berprofesi sebagai security, kemudian juga ada dari kepala dinas di Kabupaten Muba, kemudian juga ada anggota DPRD. Tadi sekitar pukul 20.40 setelah dilakukan tangkap tangan, kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif di Makobrimob Polda Sumatera Selatan. Ya, ini bentuk sinergi juga kami dengan pihak kepolisian. Di pemeriksaan dilakukan di sana di Makobrimob Polda Sumatera Selatan. Ya. Ketika dilakukan OTT, ditemukan di TKP sebuah tas warna merah marun, nanti akan ditunjukkan ya, nanti di gambar ya, yang berisi uang pecahan 50.000, kemudian juga 100.000 dalam bentuk rupiah ya. Jumlahnya setelah dilakukan penghitungan sementara, mungkin nanti di sini dihitung lagi, ada sekitar 2.560 juta rupiah. 2.560 juta rupiah. Dugaan sementara pemberian uang ini dari kepala dinas ya Muba kepada anggota DPRD berkaitan dengan APBD tahun anggaran 2015. Jadi ini berkaitan dengan pembahasan APBD tahun 2015 Kabupaten Muba. Ini perubahan ya, perubahan anggaran APBD tahun 2015. Jadi kira-kira itu yang bisa disampaikan. Nah, saat ini setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif tadi di Makobrimob oleh tim penyidik kita, hari ini dibawa ke Jakarta. Tadi dari Palembang sekitar pukul 1.40 ya. Nah, dari hasil pemeriksaan kemudian disimpulkan telah ditemukan dua alat bukti yang cukup yang kemudian diduga telah terjadi tindak pidana korupsi. Ya, ada dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di mana kemudian disimpulkan bahwa BK anggota DPRD Muba, kemudian AM anggota DPRD Muba ditetapkan sebagai tersangka. Dugaan pasal yang dilanggar adalah pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang 31 tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana.
Kemudian juga telah ditemukan dua alat bukti yang cukup yang kemudian diduga SF selaku Kepala DPP KAD Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian F selaku Kepala Bapeda Kabupaten Banyuasin ditetapkan sebagai tersangka. Dugaan pasal yang dilanggar adalah pasal 51 huruf A atau pasal 51 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang 31 tahun 99 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Ini posisi perkara sementara ini dulu. Namun demikian nanti tentu akan dikembangkan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang lain ya nanti maupun dari 4 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi saya ulangi kembali bahwa pemeriksaan sudah dilakukan ya di Palembang. Kami dibantu oleh pihak Polda Sumatera Selatan. Pemeriksaan dilakukan di Makobrimob sejak semalam ya semalam kemarin. Dan tim saat ini masih ada di sana dan rencananya nanti jam 1.40 akan diberangkatkan dari Palembang ke 4 tersangka untuk dibawa ke KPK. Mungkin ada tambahan Pak Zul, Pak Pandu atau Pak Anto? Kalau tidak silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Ya, yang mau ditanyakan apakah dari pemeriksaan yang dilakukan sudah cukup untuk menjerat Fahri Azhari sebagai pertama? Itu apakah ini juga terkait soal motif semacam adanya kayak WTP atau tidak mempermasalahkan PBB dengan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan eksekutif kepada Dewan? Yang ketiga, apakah sudah sampai pada inisiator bahwa siapa yang lebih dulu melakukan atau disuap yang seperti itu sudah sampai situ belum? 3 pertanyaan itu aja Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, posisi perkara sampai saat ini yang sudah ditemukan dua bukti yang cukup adalah 4 tersangka tadi. Namun demikian nanti akan dikembangkan dari hasil pemeriksaan. Nah, pengembangannya kemana tentu kepada pihak-pihak lain yang diduga ikut terlibat ya, dalam perkara ini. Yang kedua, maksud dan tujuan perkara itu berkaitan dengan persetujuan ya laporan perubahan APBD tahun 2015. Gitu jawabannya. Kemudian yang ketiga, apa tadi yang ketiga? Apa tadi pertanyaan ketiga? Oh, ini sedang didalami, Ini sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, ini saya ingin menggambarkan yang terjadi di Palembang kemarin ya, Malang. Ini posisi uang itu dibawa oleh seseorang. Kalau lihat tampangnya orang itu laki-laki ya. Oke. Enggak, yang bawa itu, Pak. Oh, iya. Nah, itu uang itu isinya itu. Ya, slide kedua. Ini kalau nggak salah di kediaman BK. Ini uangnya ya. Yang tadi saya sebut 50 ribuan dan 100 ribuan. Ini kalau dijumlah tadi 560 juta ya. Ya, jadi kalau di ini ya 50 ribuannya mungkin ada ribuan kali itu ya. Ah, ini proses di Makobrimob ya. Itu uangnya yang tadi kita ini lagi proses.
di Mako Brimob. Setelah kita lakukan penangkapan di rumah BKR, BK ya di Palembang tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, terus masih ada lagi sebelumnya. Nah, ini uangnya sebelumnya. Oh ini. Yang tadi mau dijawab dong, apakah sudah cukup kuat dari pemerintahan di Makobrimob itu untuk meningkatkan status mentersangkakan Pak? Ya, jadi sudah saya jawab sebenarnya dengan jawaban yang cukup bagus saya kira, bahwa posisi perkara saat ini yang sudah ada kuat dua bukti yang cukup itu adalah 4 tersangka. Tapi nanti akan dikembangkan dari hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan saksi maupun tersangka. Digantilah pertanyaannya, kira-kira butuh pemeriksaan berapa jam atau berapa kali lagi untuk sampai pada Bupati PA ini? Wah, itu tidak bisa dijawab, tergantung dari hasil pemeriksaan nanti ya, apakah ada keterlibatan atau tidak. Nanti kita tunggu aja. Sementara posisi perkara di situ. Ada lagi? Ya, ini yang keberapa, Bang? Hah? Pemberian yang keberapa? Ya, ini saya kira pertanyaan bagus, ya, kreatif dan genuine. Memang ini kita duga ini pemberian yang kedua. Sebelumnya kita dapat informasi sekitar bulan Januari ada pemberian juga, nilainya juga miliar ya. Nah, ini yang kedua. Uangnya dari mana itu, Mas? Kenapa? Uangnya itu siapa yang mengadakan? Apakah Pemkab ataukah? Belum ada kesimpulan itu ya. Maksud lu uangnya diambil dari bank mana gitu? Tapi dugaan adanya pengusaha yang ikut. Kenapa? Dugaan adanya pengusaha yang menyediakan uang. Belum ada dugaan pengusaha, belum ada. Pengusaha dia ini pengusaha yang dekat sama DPRD itu pengusaha dan perusahaan apa? Belum ada dugaan ke pengusaha. Ya, BKR itu memang anggota DPRD ya, dari Kabupaten Musi Banyuasin, dari salah satu fraksi yang ada di situ. Mantap kan? Silakan. Ini apakah hasil dari penyadapan sebelumnya atau seperti apa? Proses sebelum penindakannya apakah dari? Ya, kami memperoleh informasi dari masyarakat. Jadi kita ucapkan terima kasih pada masyarakat yang masih giat ya dalam konteks pemberantasan korupsi. Informasi ini kemudian kita tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan ya. Dan kemudian kita kirim tim ke Palembang dan kemudian hasilnya ya seperti yang tadi saya sampaikan. Ini tren di daerah yang ditangani KPK, tapi tidak menutup kemungkinan di daerah-daerah lain ada motif yang seperti ini, APBD ke dari kepala dinas ke Sebenarnya ini bukan kali pertama ya ada motif-motif seperti ini ya, untuk apa? Untuk mengesahkan APBD, untuk mengesahkan laporan APBD itu sudah beberapa kali yang ditangani oleh KPK. Sebelum ini ada juga. Kira-kira apakah ada kabupaten lain di daerah itu yang akan diincar KPK? Ya, pertanyaanmu tuh mana mungkin dijawab, kawan. Nggak bisa dijawab ya. Nanti kalau dijawab kamu tulis ya enggak. 2,56 miliar ini ditujukan untuk anggota DPRD yang mana? Kenapa? Ini bukan hanya untuk 2 anggota DPRD yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi dugaannya akan diberikan. Ya, maka ini yang sedang kita kembangkan. Di TKP itu yang tadi seperti yang saya sampaikan, dari hasil pemeriksaan, dari hasil temuan petunjuk maupun barang bukti yang ada, disimpulkan 4 orang tadi yang jadi tersangka. 2 dari kepala dinas, 2 dari DPRD Kabupaten Musi Banyuasin. Mubah. Saya kira cukup. Nanti karena mau datang, nanti teman-teman nggak bisa meliput, nanti kita yang disalahin. Jam dari sana jam 1.40 ditambah 1 jam ya mungkin jam 2.40. Kemudian dari ke sana bandara ke sini kemungkinan 1,5 jam.
Kenapa? Iya. Iya. Langsung ditahan. Nah. Iya. Iya, langsung ada upaya penahanan. Jadi tadi di awal tadi ada yang nanya, udah diperiksa belum? Tadi di awal saya sudah banyak bicara bahwa ini pemeriksaan sudah dilakukan di tempat Makobrimob Polda Sumatera Selatan. Nanti kita akan lakukan penahanan ya, Mario sama Bisma. Ini akan dilakukan penahanan. Memang benar. Ya, di mana ditahannya di rutan. Ada lagi? Sudah cukup ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, demikianlah suasana konferensi pers di KPK dengan PLT pimpinan KPK Johan Budi sebagai pembicara. Dapat kami review kembali dalam operasi tangkap tangan Jumat malam kemarin. KPK menangkap 8 orang. Dari 8 orang tersebut, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni 2 orang berinisial BK dan AM, yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin, dan SF dan FA, Kepala Dinas Instansi Pemkab Musi Banyuasin. Dan saat tangkap tangan kemarin, KPK menemukan barang bukti dalam bentuk pecahan uang Rp50.000 dan Rp100.000 dengan jumlah total mencapai Rp2.560.000. Perkara masih terus di dalam KPK dan sejauh ini diketahui perkara korupsi itu terkait dengan rancangan APBD Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2015. Dan pemirsa, demikianlah breaking news berita 1 News Channel. Saya Kevin Egan, sampai jumpa.